Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga sampai saat ini kita masih mengikuti belajar jarak jauh. Baik anak-anak, jaga kesehatan, jangan keluyuran, jangan nongkrong ya. Marilah kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ini kita lanjut tentang pengertian robot dan mengenal jenis robot. Di pertemuan pertama ini, pengertian robot dan mengenal jenis robot. Apa sih yang ada di dalam pikiran Anda tentang robot itu? Robot adalah benda yang dapat bergerak sendiri ya. Dan jenisnya banyak ya. Ada yang robot transformer, robot-robot yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh imajinasi yang dikembangkan menjadi sebuah karya. Kalian juga bisa ya memainkan robot, membuat robot, mendesain robot. Prinsipnya apa sih? Gitu kan. Di kelas 2 kemarin kita kan belajar tentang robot ini, tentang pneumatik ya, dari mulai mengenal sejarahnya pneumatik, bahkan desain di pneumatik fluid sim. Tapi di pertemuan kelas 3 ini kita bermain di robot. Robot yang insya Allah rencana Bapak di kelas 3 ini saya pengennya sih sampai jadi. Pengen jadi dari rencana sederhana sampai jadi. Insya Allah ya, kalau ada kesempatan yang bagus, kesiapan juga kalau anak-anak kesiapannya juga bagus, insya Allah kita bisa bikin robot. Baik, apa sih tujuan pembelajarannya yang Bapak tuju di sini? Pengetahuannya memahami beberapa macam robot. Nah, kamu wajib memahami saja, memahami beberapa macam robot, modulator production system atau MPS yang ada yang diam di tempat. Oke, keterampilannya menunjukkan beberapa macam robot, MPS dan bagian-bagiannya. Sikapnya menghargai teks sebagai karunia Allah dan bersikap jujur dan jujur. Baik, kita memahami ya beberapa macam robot, menunjukkan beberapa macam robot sehingga kita tahu oh ini robotnya, ini loh. Kalau tatap muka insya Allah kalian pasti akan saya beri tugas yang sederhana mungkin. Baik, karena ini PJJ, saya tidak bisa memberatkan kalian di rumah, tapi nanti kita lihatlah proyeknya pelan-pelan. Baik, masuk ke materi ajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini pertemuan pertama ya. Mengulang sedikit materi kelas 11 TE kemarin untuk pengenalan jenis robot dan pengertian robotnya ya. Karena materi kali ini tentang memahami beberapa macam robot, modulator production system, MPS yang diam di tempat. Sebagai dasar Bapak sih, sebagian dasar Bapak kasih materi pengertian robot terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, robot apa sih yang kalian paham itu? Robot merupakan singkatan dari President Official Word of Technology, yang berarti mesin yang bisa bergerak. Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai robot. Orang yang awam beranggapan bahwa robot mengandung pengertian suatu alat yang menyerupai manusia ya. Robot mengandung pengertian suatu alat yang menyerupai manusia. Namun struktur tubuhnya tidak menyerupai manusia, melainkan terbuat dari logam. Novia Lely 2004. Beberapa ahli robotika berupaya memberikan beberapa definisi, antara lain robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, alat ya, atau material atau peralatan tertentu dengan berbagai program pergerakan untuk berbagai tugas, dan juga mengendalikan serta mensinkronkan peralatan dengan pekerjaannya oleh Robot Institute of America. Next, robot adalah sebuah sistem mekanik yang mempunyai fungsi gerak analog untuk fungsi gerak organisme hidup, atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dan fungsi intelijen oleh official Japanese. Lanjut ke jenis-jenis robot. Ya, inilah tadi pengertian robot ya. Lanjut jenis-jenis robot. Ada robot mobile. Robot mobile contohnya seperti ini ya, seperti mouse yang kecil banget ya.
Robot mobile atau mobile robot adalah konstruksi robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator. Apa sih aktuator itu? Keluaran ya. Keluaran atau output aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Robot mobil ini juga sangat disukai bagi orang yang mempelajari robot. Hal ini karena membuat robot mobil tidak memerlukan kerja fisik yang berat. Untuk mendapat sebuah robot mobile, minimal diperlukan pengetahuan tentang mikrocontroller dan sensor-sensor elektronik. Ini contohnya ya teman-teman, ada di robot mobile dan banyak lagi contohnya ya. Silakan browsing sendiri. Base robot mobil dapat dengan mudah dibuat dengan menggunakan polywood atau triplek akrilik sampai menggunakan logam, aluminium. Robot mobil dapat dibuat sebagai pengikut garis, light follower atau pengikut ini wall follower, ataupun pengikut cahaya. Pengikut cahaya Bapak sudah bikin, wall follower Bapak sudah bikin, light follower juga sudah Bapak bikin. Jadi semua itu tergantung dari sensornya ya, maunya seperti apa, sensornya mau seperti apa, inputannya mau seperti apa, outputnya bisa kalian bikin, bisa kalian laksanakan, bisa kalian buat. Jadi tidak harus begini begitu ya. Aduh, saya ngomong apa sih, aduh. Baik, sampai mana tadi? Oke. Pengembangan yang dilakukan oleh beberapa anak bangsa, bahkan anak SMA pun telah mencoba untuk mengembangkan robot mobil untuk beberapa fungsi, diantaranya ada robot line follower, maze solving, dan beberapa bentuk lainnya sering yang lebih unik seperti yang sekarang sedang dikembangkan oleh ekstrakurikuler robotika, robotics school, dan beberapa perlombaan diadakan untuk menguji sejauh mana anak-anak mampu untuk mendahului ilmu robotika. Baik, robot jaringan. Robot jaringan adalah pendekatan baru untuk melakukan kontrol robot menggunakan jaringan internet dengan protokol TCP atau IP. Perkembangan robot jaringan dipicu oleh kemajuan jaringan dan internet yang pesat. Dengan koneksi jaringan, proses kontrol dan monitoring termasuk akuisisi data bila ada, seluruhnya dilakukan melalui jaringan. Keuntungan lain koneksi ini bisa dilakukan secara nirkabel. Pengendalian dari robot jaringan ini bisa langsung dengan internet yang saling menghubungkan antara robot dan perangkat keras yang terhubung dengan media internet. Bapak sudah bikin ini dengan Raspberry, modulnya dalam modul Raspberry, Arduino juga bisa. Bahkan kemarin di kelas 3 kita pakai Arduino, itu pakai nirkabel juga ya, cara nirkabel pakai internet juga, pakai IoT, internet of things. Oke. Robot manipulator tangan di Indonesia, pengembangan robot jaringan belum banyak. Meski pengembangan dan komunitas robot secara umum sudah banyak, hal ini disebabkan tuntutan teknis yang jauh lebih kompleks. Salah satu robot jaringan yang sudah berhasil dikembangkan adalah LiPi, Wireless Robot atau LWR, yang dikembangkan oleh Grup Fisika Teoretik dan Komputasi, GFTK LiPi. Seperti ditunjukkan di LWR, seluruh proses kontrol monitoring bisa dilakukan melalui merambah internet. Lebih jauh, seluruh sistem dan protokol yang dikembangkan untuk LWR ini telah dibuka sebagai open source dengan lisensi GNU Public License atau GPL, di SourceForge dengan nama OpenNR. Robot ini hanya memiliki salah satu tangan. Robot ini memiliki satu tangan, seperti tangan manusia yang fungsinya untuk memegang atau memindahkan barang. Contoh robot ini adalah robot las di industri mobil, robot perakit elektronik, dan lain-lain. Ya, seperti ini ya contohnya ya, robot manipulator tangan. Prinsipnya bawahnya itu ada rodanya ya, tidak bisa maju mundur, kanan kiri belok, bisa dikendalikan oleh remote ataupun otomatis juga, dan dia ada robot tangan ya, bisa. Prinsipnya robot tangan. Gimana Pak bikinnya? Nanti kita bikin pelan-pelan. Gimana Pak? Nah, sekarang itu tidak ada bahasa tidak tahu. Asal kalian mau belajar, buka browsing di YouTube,
bisa lihat-lihat di channel YouTube robot manipulator tangan, dan bisa kamu tiru juga. Banyak yang lebih canggih, banyak yang lebih keren lah, asal kamu mau bergerak ya, berkarya. Lanjut, ketiga, robot humanoid. Robot humanoid adalah robot yang menampilkan keseluruhan dibentuk berdasarkan tubuh manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia secara umum. Robot humanoid memiliki tubuh dengan kepala, 2 buah lengan, dan 2 kaki, meskipun ada pula beberapa bentuk robot humanoid yang hanya berupa sebagian dari tubuh manusia, misalnya dari pinggang ke atas. Beberapa robot humanoid juga memiliki wajah lengkap dengan mata dan mulut. Android merupakan robot humanoid yang dibangun untuk secara estetika menyerupai manusia. Oke, contohnya seperti ini ya. Robot humanoid digunakan sebagai alat riset pada beberapa area ilmu pengetahuan. Periset perlu mengetahui struktur dan perilaku tubuh manusia biomekanik agar dapat membangun dan mempelajari robot humanoid. Di sisi lain, supaya mensimulasikan tubuh manusia mengarahkan pada pemahaman yang lebih baik mengenal hal tersebut, kognisi manusia adalah bidang studi yang berfokus pada bagaimana manusia belajar melalui informasi sensori dari rangka memperoleh keterampilan persepsi dan motorik. Pengetahuan ini digunakan untuk mengembangkan model komputasi dan perilaku manusia, dan hal ini telah berkembang terus sepanjang waktu. Kalian juga bisa mengembangkannya. Oke. Robot keren. Bahkan manusia sekarang ini sudah banyak yang nganggur ya, karena banyak pekerjaannya digantikan oleh robot, karena lebih efisien. Kenapa diciptakan robot? Karena membantu pekerjaan manusia. Bahkan lama-kelamaan manusia itu banyak yang nganggur ya. Tapi gimana caranya kalian tidak nganggur? Kalian kembangkan kreativitas Anda, tingkatkan pengetahuan Anda. Yuk kita tingkatkan, kita belajar bareng, kita mindset, pola pikir kita rubah. Orang lain aja bisa, kenapa kita tidak? Tapi lawan rasa malas kita ya. Inilah contoh robot humanoid. Itu sedikit motivasi ya, biar kalian itu ya, walaupun gak ada niatan bikin robot, minimal ada angan-angan lah. Kita kan nggak tahu, ada beberapa siswa di sini, mungkin ada 90 siswa, salah satunya hobi menggeluti robotika. Belum terasa saja. Oke, next ya. Sensor merupakan alat yang dapat mengukur beberapa atribut dan merupakan salah satu dari 3 primitif dari robotika. Di samping perencanaan dan pengendalian, penginderaan memainkan peranan penting dalam paradigma robotika. Sensor dapat digolongkan berdasarkan proses fisik dengan apa yang mereka kerjakan, atau berdasarkan kepada jenis informasi pengukuran yang mereka berikan sebagai keluaran. Dalam kasus ini, pendekatan kedua yang dipergunakan, aktuator, merupakan motor yang bertanggung jawab untuk gerakan pada robot. Robot humanoid dibangun sedemikian rupa agar mereka mirip dengan tubuh manusia. Maka mereka juga mempergunakan aktuator yang berlaku seperti otot dan sendi, meskipun dengan struktur yang berbeda. Agar dapat mencapai efek yang sama dengan gerakan manusia, robot humanoid terutama menggunakan aktuator rotari. Mereka dapat berupa elektrik, pneumatik, hidrolik, piezoelektrik, atau ultrasonik. Ya, bisa dipahami anaknya ya. Kalau misalnya kurang paham, silakan baca lagi di materi modulnya. Silakan download dan print ya. Lanjut, robot berkaki. Robot berkaki ini seperti laba-laba ya. Masya Allah, subhanallah ya, Masya Allah banget ya. Manusia itu jenius banget ya, binatang aja masih bisa ditiru. Robot ini memiliki kaki seperti hewan atau manusia yang mampu melangkahkan kakinya seperti robot serangga, robot kepiting, dan lain-lain. Lanjut, ini contoh robotnya ya, robot berkaki. Flying robot atau robot terbang. Robot yang mampu terbang. Robot ini menyerupai pesawat model yang diprogram khusus untuk memonitor keadaan di tanah dari atas dan juga untuk meneruskan komunikasi. Inilah biasanya kita lihat drone ya, lagi booming ya drone. Next, di pertemuan part 2 ya, kita lanjut ya.
Kita lanjut di pertemuan kedua karena waktunya sudah lumayan.